Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget teman-teman udah sampai sejauh ini. Teman-teman udah nyaksiin tulisan dari Tauco Lama. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Dalam mobil, Fiona terlihat cemas. Sesekali tangannya meremas tanganku. Aku mencoba memejamkan mata. Aku berdoa, membaca doa-doa perlindungan. Kurasa sosok lelaki hadir di sebelahku, dan sosok itu minta izin membantu aku. Aku hanya mengangguk, dan sosok itu terbang menghilang. Kurasa dari jauh sosok itu mengusir beberapa makhluk dari rumah Fiona. Sedendam itukah pengirim santetnya, sehingga menginginkan Om Hadi gila, lalu mati? Siapakah sebenarnya pengirim santet? Tak lama mobil sampai di rumah Om Hadi. Pintu pagar dibuka. Penjaga rumah mobil maju ke depan rumah. Pak Yayat turun membuka pintu mobil. Aku dan Fiona turun dan kami segera masuk menuju kamar Om Hadi. "Bi, gimana keadaan papa?" kata Fiona. "Udah tidak teriak-teriak ketakutan lagi. Sekarang Pak Bos lagi tidur," kata Bibi. "Bi, bawain minuman buat kita ya yang dingin," kata Fiona. "Iya." Lalu Bibi berlalu ke dapur. "Aka, apa tadi yang terjadi?" kata Fiona. "Orang yang ngirim santet ingin membuat papamu gila dengan menakutinya. Melihat makhluk-makhluk tadi sudah diusir. Kayaknya makhluk itu tidak terlalu kuat, tapi yang kukhawatirkan yang dikirim untuk membunuh sangat kuat," kataku. "Bagaimana dong?" kata Fiona. "Kalau aku sendiri belum tentu sanggup, tapi kalau Abah Panca, aku kira mampu," kataku. "Semoga saja Abah Panca segera kesini," kata Fiona. Aku memandang foto keluarga Fiona di ruangan ini. Foto itu cukup besar. Ada foto Om Hadi, Rara, Fiona, dan satu lagi, kupikir Mama Fiona. Kulit putih Mama Fiona menurun pada Fiona. Sempat berdiri bulu kuduku melihat foto itu, melihat foto Rara tersenyum yang sosok mirip dengannya suka hadir di hidupku. Tiba-tiba, aku seperti terbawa ke masa lalu. Ketika kulihat Om Hadi dengan seseorang wanita lain. Mama Fiona sakit, kemudian meninggal. Kematian Rara, kemudian Fiona. Rasa kehilangan Om Hadi. Dendam, ya. Dendam itu, terasa dendam itu. Dendam orang yang bersama Om Hadi. Wanita yang menuntut dinikahi Om Hadi. Dendamnya yang membuat Mama Fiona sakit, kemudian meninggal. Dan beberapa kejadian mengerikan lainnya. Aku yakin dendam itu bukan karena cinta, tapi karena hawa nafsu tak terkendali. Bahkan flashback ini membawa cerita di mana Mama Fiona yang keturunan menikah dengan Om Hadi yang waktu itu masih orang biasa, baru memulai usaha. Bagaimana Mama Fiona diasingkan keluarga, bagaimana perjuangan keras Om Hadi menikahi Mama Fiona. Bahkan cerita wanita yang menggoda Om Hadi dengan guna-gunanya ingin menguasai harta Om Hadi. Flashback ini membuatku kepala menjadi pusing. Baru seumur hidupku melihat begitu jelas flashback yang biasanya hanya bayang-bayang. Aku terduduk di sofa. "Kakak, kenapa? Itu hidungmu berdarah," kata Fiona. "Kulihat hidungku mimisan. Ini tisu, lap darahnya," kata Fiona. "Makasih," kataku. Aku mengelap darah dari hidungku. Kepalaku masih pusing. Suara bel terdengar dan Fiona pergi ke depan. Dan kemudian beberapa langkah mendekatiku. Kulihat Denny dan Abah Panca datang. Aku bersalaman dengan Abah Panca. Fiona menyuruh Bibi membuat kopi dan membawa cemilan. Kemudian Fiona ke kamar Om Hadi. "Abah,
Kenapa tiba-tiba aku bisa melihat kejadian masa lampau? Apa yang salah dengan aku? Kataku. Nak, itu sudah takdir kamu. Kamu gak bisa menolaknya, kata Abah. Tapi untuk apa? Kataku. Nanti kamu akan temukan jawabannya sendiri, kata Abah. Fiona keluar dari kamar Om Hadi dan mengajak kami menemui Om Hadi. Kami berjalan menuju kamar Om Hadi. Kamar itu cukup luas dan berisi perabot mahal. Kulihat Om Hadi tergolek lemas. Fiona memperkenalkan Denny dan Abah Panca ke Om Hadi, dan Om Hadi hanya bisa mengangguk. Abah Panca meminta kamar kosong untuk mengobati Om Hadi dan meminta aku diam di kamar Om Hadi untuk menjaga di belakang dan pengobatan dilakukan setelah maghrib. Fiona menunjukkan kamar kosong untuk dipakai Abah Panca mengobati. Aku dan Denny kembali ke ruang keluarga. Aku memejamkan mata, istirahat sejenak, agar setelah maghrib kondisi fisikku kuat. Aku tertidur dan bermimpi. Aku bermimpi. Aku dikunjungi sosok yang pernah mengisi hidupku. Rini sudah lama tak hadir dalam mimpiku. Dia memakai baju serba putih, senyum seperti dia bahagia di tempat yang indah. Datang pula sosok Rara dan mamanya, menyampaku ramah dan mengucapkan terima kasih. Lalu datang sosok kakekku yang telah meninggal dan berpesan agar aku kuat dan tabah. Kemudian datang sosok kakek yang mengenalkan diri sebagai Eyang dengan harimaunya yang besar, berkata akan mendampingiku. Terakhir, di kejauhan sana, wanita berbaju hijau bermahkota emas menaiki naga bersisik emas, tersenyum dan menghilang. Aku terbangun, dibangunkan oleh Denny karena azan maghrib telah berkumandang. Aku mengambil wudhu dan sholat maghrib. Selesai sholat, Abah menemuiku. Ia berpesan agar aku menjaga seisi rumah ini. Abah akan membuat perhitungan dengan pengirim santet karena Abah tidak mau ada korban lagi. Abah memasuki kamar kosong. Aku, Denny dan Fiona menunggui Om Hadi. Beberapa kali rintihan Om Hadi menahan sakit terdengar. "Akak, gue akan menemani Abah Panca," kata Denny. "Jangan, pesan Abah jangan diganggu," kataku. "Gue akan diam aja," kata Denny. "Kamu gak akan sanggup melihat sosok yang dipanggil Abah," kataku. Tiba-tiba terdengar dentuman keras 3 kali dari arah kamar kosong yang dipakai Abah. "Apa itu?" kata Fiona ketakutan. "Apa yang terjadi?" kata Denny. Pegangan Abah telah hadir memenuhi panggilan Abah. "Apa pegangan Abah sehingga kehadirannya begitu dahsyat?" kata Denny. "Nanti saja aku ceritakan apa itu. Sekarang mari kita berdoa memohon keselamatan." Kami semua berdoa. Aku memejamkan mata, menajamkan rasa. Pikiran membuka batin. Serasa pandangan mata menjadi luas. Diriku seperti di atas rumah. Abah jauh di depan sana berhadapan dengan seseorang tua yang mengerikan badannya, tinggal kulit menutupi tulang bagai tengkorak. Matanya melotot menatap tajam. Dan di kejauhan tampak wanita pengirim santet tampak ada di sisi laut. Kuduga lokasi rumah dukun santet itu pinggiran pantai. Aku melihat Abah dan orang itu bertarung saling menyerang, memukul. Tiba-tiba muncul Eyang di sampingku berkata agar aku waspada, seseorang sedang mengawasi. Kulihat seorang perempuan kira-kira berumur 40 tahun menatapku benci dari balik beberapa makhluk pegangan sosok lawan Abah. Tiba-tiba beberapa ular dan sosok seperti buto ijo maju ke arah rumah Fiona. Lagi-lagi ada sosok lelaki muda seperti memakai baju kerajaan muncul di sebelahku dan bilang, biar dia saja yang menghadapi makhluk-makhluk itu. Eyang bilang itu suruhan Kanjeng Ratu untuk membantu. Kejadian selanjutnya seperti film fiksi di mana makhluk-makhluk aneh bertarung. Ada ular besar dan sosok manusia melawan makhluk tersebut. Kulihat ada beberapa makhluk seperti buto ijo menyerang Abah, tapi Abah seperti kebal terhadap pukulan makhluk bertubuh besar itu. Bahkan Abah bisa mengangkat dan membanting makhluk tersebut. Kulihat tangan kiri Abah memakai gelang seperti rambut tebal. Apakah itu yang disebut rantai babi? Sementara
sosok lelaki yang membantuku dengan mudah menangkis serangan ular dan buto ijo. Bahkan pukulannya membakar ular dan buto ijo itu. Kulihat musuh Abah memanggil beberapa makhluk bertaring besar untuk menyerang Abah. Tangan kanan Abah memakai gelang tasbih dari tanah liat. Serangan berbagai makhluk itu belum dapat melukai Abah. Sementara wanita yang bersembunyi di belakang makhluk-makhluk tadi kini muncul membawa keris menyerang membabi buta ke arah lelaki yang membantuku, dan sekali pukul dari jarak jauh membuat wanita itu terjatuh muntah darah dan tergeletak tak bangun lagi. Sementara musuh Abah telah memanggil makhluk bongkok berbadan ular. Kali ini Abah terdesak, walau seperti kebal terhadap pukulan dan serangan, tapi Abah terdesak mundur. Abah memanggil sosok yang mengerikan. Makhluk itu tinggi besar mirip manusia, rambut panjang, kukunya panjang-panjang, taringnya besar dan panjang. Sosok itu mengeluarkan aura hitam yang sangat mengerikan. Sosok pegangan Abah itu sangat kuat. Tangan makhluk bongkok bertubuh ular dengan mudah ditangkapnya, dan sosok pegangan Abah menancapkan kukunya di tubuh makhluk bongkok itu dan merobek-robek badan makhluk itu. Lawan Abah seperti hendak kabur, tapi sosok pegangan Abah dengan cepat menangkap dan menggigit kepala orang itu. Kini yang tersisa tinggal sosok wanita yang menyuruh duluan itu menyantet Om Hadi. Belum sempat sosok pegangan Abah mendekati wanita itu, tiba-tiba seekor ular hitam membelit wanita itu dan menggigitnya, lalu hilang. Mungkin visualisasinya seperti ini ya, pertarungan Kang Ujang Bustomi nih, Gus Idris, Gus Samsudin, Mas Karyo. Ya mungkin kayak gitu ya. Komennya ya teman-teman. Aku membuka mata kulihat jam sudah pukul 3 pagi. Kulihat Fiona tertidur di kursi, Denny tertidur di karpet di sisiku. Aku keluar kamar hendak ke WC. Kulihat pula Abah keluar kamar dan tersenyum padaku. Setelah dari WC, aku duduk di hadapan Abah. Abah, apa benar yang dipakai di tangan kiri Abah tadi rantai babi? Kataku. Benar. Bahkan yang hendak Abah titipkan itu betul seperti dugaan kamu. Tapi entah kenapa kamu bilang itu keris di hadapan Denny, kata Abah. Aku tak mau mengatakan sebenarnya. Takut nanti banyak orang mencari Abah dan meminta hal yang tak benar, kataku. Apa yang Abah pegang dulu milik buyut Abah. Dulu buyut Abah mempelajari ilmu-ilmu kesaktian buat melawan penjajahan. Abah pun awalnya memegang beberapa mustika. Sempat salah jalan, tapi untungnya Abah bisa sadar. Alhamdulillah. Abah serius mau menitipkan salah satu ke Naaka, tapi kayaknya Naaka tidak mau, kata Abah Panca. Wah Abah, saya belum pantas menerima tanggung jawabnya. Nanti bawaannya pengen ngetes orang. Saya cukup gini-gini aja bah, kataku. Abah suka Naaka karena apa adanya. Pantas sih dia ingin ikut kamu, kata Abah. Ah Abah, jangan yang ngeri-ngeri yang pengen ikut. Yang cantikan dikit lah, kataku. Kalau yang ikut yang cantik, nanti Naaka habis dicubitin Fiona. Haha, kata Abah. Hehe, Abah mah tahu aja, kataku. Adzan subuh berkumandang. As-sholatu khairum minan naum. Mungkin waktu orang lain bangun tidur, tapi mata ini mulai 5 watt. Kulihat Fiona keluar dari kamar Om Hadi. Duh, bangun tidur juga cantik. Semoga saja Om Hadi merestui harapanku dalam hatiku. Kakak bangun, suara orang membangunkanku. Apa kau di surga? Kataku. Ye ngelindur, sana cuci muka, gosok gigi, makan, udah siang. Habis bangun tidur buka mata, ada bidadari. Jadi kirain di surga. Gombal, cepetan sana. Beres cuci muka dan gosok gigi, aku ke ruang makan. Fiona udah di sana menungguku. Makan kakak, udah siang, pasti kakak kelaparan. Tahu aja. Abah sama Denny kemana? Udah pulang. Udah pulang asalnya. Aku mau bangunin kamu, tapi kata Abah jangan. Soalnya semalaman kamu begadang. Om Hadi datang menghampiri kami. Kakak, Fiona pergi dulu, disuruh beli makanan sama papa. Dah, buset deh, tega bener Fiona ninggalin aku sama papahnya. Aduh, mau ngobrol apaan ya? Padahal dulu beberapa kali ngobrol sama Om Hadi, tapi gak nervous kayak gini.
Naka tahu siapa yang ngirim santet ke Om, kata Om Hadi. Tahu Om, tante itu. Oh iya maaf Om, ini makan duluan. Makan bareng Om, kataku gugup. Silahkan, Om udah makan duluan. Tante itu kenapa dia begitu tega? Ya gitu Om, ambisi hawa nafsu dan cinta ditolak jadi komplikasi yang mengerikan. Kamu gak cerita tentang tante itu ke Fiona kan? Enggak Om, aku tahu Fiona gak tahu tentang tante itu dan lebih baik begitu. Kalau Om boleh tahu, bagaimana hubungan kamu sama anak Om? Hanya teman atau bagaimana? Duh, kok langsung ke situ? Jujur saja, apapun resikonya aku terima. Aku dan Fiona baru resmi berpacaran, kataku tegang. Yang meresmikan kamu pacaran dengan Fiona siapa? Duh, kayaknya Om Hadi gak setuju. Biarlah gak setuju. Mungkin takdirku bukan dengan Fiona. Masa anu? Jawab yang benar, kata Om Hadi. Aku sama Fiona Om, jawabku. Gak minta restu sama Om. Rencananya mau, kan keburu ada huru-hara kiriman goib Om. Jangan tegang gitu. Om cuma ngetes kamu. Mulai agak lega aku nih. Fiona sudah cerita tadi pagi udah jadian sama kamu. Bahkan beberapa hari yang lalu Fiona minta pendapat Om tentang kamu. Om tahu kamu baik dari cerita Pak Yaya dan perubahan sikap Fiona. Dulu tuh Fiona manja, keras kepala, tidak patuh sama Om. Tapi sejak kenal kamu, Fiona jadi patuh. Sekarang suka cerita tentang kuliah, tentang kamu ke Om. Bahkan Om cek buku tabungan Fiona, malah bertambah. Dulu Fiona suka ngambur-hamburin tabungan, padahal uang jajan Fiona besar loh. Kini Fiona bisa nabung dari uang jajan yang bikin Om bahagia. Dan kini Fiona penurut jadinya. Menuruti apa semua kata Om. Saya ikut senang mendengar Fiona bisa berubah. Om merestui hubungan kalian. Tapi Om harap kamu bisa bimbing anak Om yang kini tinggal Fiona seorang. Jaga dia ya. Om tidak bisa selalu menjaganya, kata Om Hadi. Saya berjanji berbuat semampu saya untuk menjaga anak Om. Om juga mau ngucapin terima kasih banyak Naka sudah mau bantu Om. Gak apa-apa Om, sudah kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan. Ya udah dilanjut makannya. Om mau istirahat, badan Om masih lemes. Iya Om, kataku. Gak lama kemudian Fiona muncul. Kakak, Papa tadi ngomong apa? Kata Fiona. Ngomongin Fiona manja, boros, keras kepala. Emang masih mau sama anak Om? Kataku. Kakak suka bohongin Fiona. Iya aku bohong. Papa bilang restu hubungan kita. Hore, asik kok ikut-ikutan panggil Papa. Kan nanti jadi papa aku juga. Maunya. Habis makan aku pulang ya. Masih ngantuk nih. Malu kalau tidur di sini. Kirain gak yang malu. Habis makan aku pamit sama Om Hadi mau pulang. Lalu aku dan Fiona melangkah keluar rumah. Duh, motorku kan di kantor ya. Ada angkot lewat sini gak? Kataku. Bawa mobil aku aja. Bawanya gimana? Didorong? Ya, kan aku gak bisa nyetir. Lupa. Masa kalah sama aku, cowok gak bisa nyetir? Iya, kamu bisa nyetir. Tapi nabrak aku 2 kali kan. Enak aja 2 kali, cuma sekali lagi 2 kali. Kayak yang satu lagi kamu nabrak hati aku. Cie. Kakak gombal kata Fiona sambil nyubit. Kami tertawa pelan. Nih kakak, bawa motor aku. Ini kunci sama STNK-nya ya. Jangan lupa, nanti aku mau diantar, jemput sama kakak, kata Fiona. Emang mau naik motor panas-panasan atau kehujanan? Kataku. Kalau sama kakak mah mau bingit, kata Fiona. Fiona ngambil HP-nya, mengajakku selfie untuk DP BBM dan Instagram katanya. Fiona mengecupku dan memfotonya. Melelehlah diriku. Heran, yang dikecup pipi yang gemeteran dengkul. Ini hatiku jadi dak-dikduk gak jelas tuh. Aduh. Aku pulang naik motor matic dengan helm warna pink bermotif bunga-bunga. Kembali, mimpi itu terulang. Mimpi sosok cewek
meminta tolong selamatkan jiwaku. Tapi sosok cewek itu tak jelas siapa di mana. Mengapa mimpi ini selalu hadir? Oh Tuhan, apa yang salah denganku? Bahkan dalam kelas, ketika mengikuti mata kuliah, sekelebat sosok cewek itu melintas. Beres kuliah, aku melangkah pelan keluar kelas. Kulihat Iren pergi tergegas. Aku diam termangu di depan kelas. Bray, apa sih? Kayak lemes banget. Lagi sakit, Bray? Kata Joko. Enggak, cuma aneh hari ini. Kok rasanya gak bersemangat? Kan prinsesnya kabur duluan, kata Intan. Prinses mana? Tuh Iren. Dia prinsesnya orang lain. Terus Princess Aka yang mana? Lagi kuliah di kampus lain. Ya kirain Aka jomblo, asalnya mau ku gebet. Entar Opik marah lo, kataku menggoda Intan. Ih, kalau jodohin jangan sama Opik apa? Nggak ada yang lebih keren apa? Kata Intan. Tuh Pik, Intan mau sama kamu, asal kamu berubah jadi keren. Pinjemin gue duit dong buat beli baju biar keren. Modal kali, mau pacaran gak mau modal. Teman-teman masih bercanda. Aku melihat ke arah bawah tadi. Kulihat Iren membuang tisu. Tapi kenapa tisu itu ada noda merah? Ya, noda itu adalah darah. Tiba-tiba aku teringat mimpi itu dan jangan-jangan. Intan, kamu gak sibuk antar aku ya? Gak sibuk. Antar kemana? Ke kosan Iren. Itu sih ngajak aku pulang ke kosan. Pik, aku pinjam Intannya ya, kataku. Iya, hati-hati, bawanya jangan sampai kegores. Beres. Nanti aku balikin sekalian diganti casingnya. Apa-apaan sih? Emang aku HP pakai casing segala? Udah ya cepet, kataku sambil narik tangan Intan. Aku dan Intan naik motor. Karena buru-buru, aku lupa Intan gak pakai helm. Aku baru sadar ketika Pak Polisi di perempatan melototin aku. Untung tadi tilang. Sampai di kosan, aku parkirkan motor. Aku dan Intan naik tangga. Kulihat di tangga ada tetesan darah. Di lantai 2 kamar Intan. Terlebih dulu terselang beberapa kamar, baru kamar Iren. Intan ingin menyimpan tas dulu, tapi aku menarik Intan agar langsung ke kamar Iren. Sesampai kamar Iren, kulihat pintunya terbuka dan astaga, Iren lagi muntah darah. Intan yang melihat Iren langsung panik. Iren, kamu kenapa? Kata Intan. Kita bawa aja ke rumah sakit. Ada rumah sakit terdekat gak? Ada, tapi naik apa? Naik motor aja, kamu pegangin di belakang, biar Intan di tengah. Aku memangku Iren turun ke parkiran dan Intan menjaga agar kepala Iren tidak terbentur tembok. Sampai di parkiran, aku dudukkan Iren. Lalu, aku duduk di depan mengendarai motor dan Intan duduk di belakang. Singkat cerita, kami sampai di rumah sakit dan langsung ke IGD. Jaketku terkena darah Iren. Intan, kamu tahu keluarga Iren? Kataku. Enggak, aku nggak tahu, kata Intan sambil menangis. Ya udah, aku urus administrasi dulu. Buka dulu jaketnya, ada darahnya. Aku pergi mengurus administrasi rumah sakit. Karena tidak ada keluarga Iren, aku jadi yang bertanggung jawab. Ku balik lagi ke depan ruang IGD. Intan masih terisak. HP-ku bergetar. Telepon dari Fiona. Halo Non, kataku. Kakak di mana? Mau jemput atau enggak? Kata Fiona. Aku nggak bisa jemput, aku di rumah sakit, kataku. Siapa yang sakit kakak? Kakak gak kenapa-kenapa kan? Iren masuk IGD, muntah darah. Belum ada keluarganya, cuma ada aku sama Intan. Duh, kasihan. Rumah sakit mana? Aku kesana. Rumah sakit Mitra. Aku kesana ya, kata Fiona. Aku diam. Dan Intan pun diam dan menunggu kabar dari ruang IGD. Setengah jam kemudian Fiona tiba. Gimana kabarnya Iren? Belum ada kabar. Masih nunggu nih. Kenalin Intan, teman kuliahku. Lah, kan udah kenal waktu di kantor distro. Oh, lupa aku. Gak hubungin keluarganya. Aku dan Intan gak tahu. Kan ada data-data di kampus. Minta aja kalau gak cek HP-nya Iren. Iya ya, kok aku jadi on gini sih? HP Iren ada di kosan. Ya udah, Intan sama Fiona ambil HP, terus ke kampus minta data keluarga Iren,
kataku. Oke bos, kata Fiona. Mereka berdua pergi meninggalkan aku yang cemas menunggu kabar Iren. HP-ku berdering. Iya Fiona, udah ada nomor mamanya Iren dan udah ditelepon. Paling cepat datangnya pagi-pagi, soalnya di luar kota rumahnya, kata Fiona. Aduh, ntar malam ini yang nungguin siapa? Kakak lah, kalau nolong jangan tanggung, kata Fiona. Ye, besok kan ada kuliah pagi, Intan aja, kataku. Ya kakak sama Kak Intan nungguinya sampai mama Iren datang. Ya mau gimana lagi, kataku. Aku ke rumah sakit lagi, kata Fiona. Aku bingung, belum pernah mengalami hal seperti ini. Tak lama kemudian, Fiona dan Intan datang. Kakak nunggu di sini ya sampai keluarga Iren datang. Ya udah, tapi kamu bolehin aku nunggu Iren kan? Kalau untuk nolong boleh, kalau selingkuh nggak boleh. Kamu baik deh Fiona. Kak, aku balik dulu. Papa udah telepon nih. Aku udah bawa makanan sama minuman buat malam ini. Ada baju hangat punya papa di mobil. Pakai. Kalau malam kan dingin. Jaket kakak aku bawa ya. Nanti aku ke laundry. Iya hati-hati. Salam buat papa. Fiona mencubitku pelan lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Begitu perhatiannya Fiona padaku. Fiona udah jadian sama kamu, kata Intan. Iya, baru beberapa hari yang lalu. Dia baik kakak, jangan kamu kecewain dia, kata Intan. Kami duduk terdiam. Aku kaget, tanpa tahu kapan ada anak kecil berdiri di depanku menatapku kosong. Aku bingung, apa mau anak kecil ini? Lalu, anak kecil ini menarik tanganku untuk mengikuti anak itu. Anak itu menarik aku hingga di depan suami istri setengah baya. Mereka seperti kebingungan. Ada apa? Bapak ibu kok seperti kebingungan? Ini dek, anak kami kekurangan darah. Kami udah ngubungi PMI, tapi stoknya kosong. Kok bisa kosong? Biasanya suka ada stok. Kalau golongan darah lain banyak, tapi kalau AB lagi kosong, kata bapak itu. Golongan darah saya AB pak, kalau nggak salah dulu waktu diperiksa. Ade mau donor darah kan buat anak kami? Iya pak, iya pak. Terima kasih anak. Aku pamit ke Intan sebentar dan aku diajak bapak dan ibu itu donor darah. Singkat cerita, aku beres donor darah kembali ke Intan. Udah beres donornya? Udah. Terus gimana? Udah ada kabar dari dokter? Belum. Dokter belum bilang apa-apa. Terus lihat anak kecil yang narik tangan aku. Kok gak kelihatan lagi? Anak kecil mana? Dari tadi gak ada anak kecil di sini. Itu yang narik tanganku ke arah bapak yang butuh darah. Iya kak, jangan bikin takut deh. Masa sih? Intan gak lihat dan nyata kulihat dan pegangan tangannya kerasa menarikku. Lalu siapa anak kecil itu? Aku lihat dokter menghampiriku. Dokter bilang Iren bisa pindah ke ruang rawat inap. Aku ke ruang administrasi memilih kelas 1. Perawat membawa Iren ke ruang rawat inap, kami mengikuti dari belakang. Sampai kamar rawat, kulihat Iren tertidur dan jarum infus menempel di lengannya. Aku merasa lelah. Tak lama setelah duduk di kursi, aku tertidur. Buat teman-teman yang keluarganya masih di rumah sakit atau siapa saja yang di rumah sakit, mari kita doakannya agar semua lekas sembuh kembali seperti biasa menjalani aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seru banget kan teman-teman? Pasti udah gak sabar untuk video berikutnya ya. Kayaknya sehatnya cepet-cepet. Tapi video ini tuh harus melalui editing, pasang subtitle dan lain-lain, makanya gak bisa cepet. Harap sabar ya teman-teman ya. Ya, atas kesabaran teman-teman dan atas perhatiannya admin ucapkan banyak terima kasih. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di hari Senin ya. Minggu libur dulu ya, istirahat. Oke teman-teman, terima kasih.